Di video kali ini, gue akan bahas kenapa lu masih jadi miskin, ya, di tahun 2025. Pertanyaan gue, kenapa hidup lu itu masih begini-begini aja, ya? Belum ada perubahan signifikan, lu masih lari di tempat. Gue di sini sekarang untuk ngasih tahu realita yang sedang terjadi di depan mata lu, ya. Teknologi berkembang sangat cepat dan orang udah mulai susah nyari kerja. Ini dari yang gua lihat berdasarkan pengalaman gue sendiri. Teman-teman gue pengusaha yang punya 1.000 ya karyawan, 2.000 bahkan 5.000 karyawan. Ini udah nggak ada yang hiring lagi, malah mereka efisiensi. Di sini kita bisa melihat di mana gap pendapatan antara si miskin dan si kaya ini makin jauh dan makin jauh tahun ke tahun. Dan kalau lu nggak mau dengerin gua, di saat lu nonton ini ya, dan lu dengerin nanti ketika lu nyampe umur 40, lu akan menyesal. Lu nggak akan jadi manusia yang berguna. Lu dengerin baik-baik yang gue mau ngomong di video kali ini, supaya tahun depan lu bisa jadi orang yang berbeda, ya. Orang yang berubah. Gue bikin video ini karena gue peduli sama lu, gue pengen lu bisa berubah. Gue pengen lu bisa jadi orang yang bermanfaat, ya. Baik untuk diri lu sendiri, lu bisa bermanfaat untuk orang tua lu bisa bermanfaat untuk kakak atau adik lu bisa support mereka atau lu bahkan bisa support pasangan lu sendiri. Supaya kita jadi manusia jangan mau ya cuman dipandang sebelah mata oleh keluarga, ya oleh pasangan, oleh mertua, oleh siapapun ya, jangan mau dipandang sebelah mata. Alasan pertama kenapa lu masih miskin adalah lu nyaman untuk jadi seorang loser atau gue sebutnya pecundang. Setiap kali lu nggak punya duit, lu selalu tujuk orang ya, lu selalu salahinnya orang lain. Ini mentalitas yang dipunya sama orang-orang miskin. Mereka selalu nyari alasan atas kesialan di hidupnya. Ketika mereka nggak punya duit, mereka salahin, "Oh, bosnya kurang gaji mereka." Ketika mereka nggak punya duit, mereka salahin pemerintah. "Oh, kenapa bikin kebijakan seperti ini?" Keadaan ekonomi global pun lu salahin, ya bahkan keluarga lu sendiri pun lu salahin, "Kenapa gua dilahirkan di keluarga yang miskin ya? Gue pengen banget jadi kaya, kenapa gua dilahirkan di keluarga yang miskin?" Kebanyakan orang kaya itu lahir dari justru keluarga yang miskin. Karena keadaan yang sulit itu bikin orang-orang yang tangguh. Semua orang ya dan semua hal lu salahkan atas diri lu yang nggak bisa kerja keras. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, ya lu yang sebenarnya nggak becus dan nggak punya skill. Selama lu masih nunjuk jari ibaratnya keluar, lu masih nunjuk orang begini, lu nggak akan pernah keluar dari yang namanya kemiskinan. Kita sebagai seorang pengusaha, seorang investor itu harus sering salahin diri sendiri. Karena ketika gua bikin keputusan di market itu nggak ada yang bisa gua salahin kecuali diri gua sendiri. Orang miskin itu nggak pernah fokus ke dirinya ya, karena kenapa? Hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan iri, penuh dengan dengki ya. Ketika gue bikin acara misalnya kemarin, orang akan berkomentar, "Oh, sales Bitcoin," gitu. Padahal gue datang ke situ bersama triliuner yang lainnya ya, untuk ngajarin memang mereka-mereka yang emang udah pengen belajar gitu loh. Tapi yang pengen belajar ini sama di luar dikatain kenapa? Karena dengan orang luar ngatain mereka yang datang dan pengen belajar, mereka ngerasa status mereka ini naik, sebagai seorang manusia. Mereka miskin, hidupnya nggak enak ya, nggak ada yang bisa dibanggain, diinjek-injek sama mertuanya, yang mereka bisa lakukan apa? Ngatain orang di TikTok. Kan mereka cuma scrolling doang, mereka ngatain. Oh, ini sales Bitcoin dan pengikutnya. Mereka nggak paham aset itu apa yang sebenarnya gue pengen ajarin di sana, apa yang didapatkan dari orang-orang yang datang di acara tersebut. Mereka nggak peduli, mereka mau nyalain semuanya kecuali diri mereka, ya. Iri dengkinya besar sekali. Dan kebenciannya luar biasa terhadap hidup dan dunia dan bahkan benci sama dirinya sendiri. Makanya gue kasihan kadang kalau lihat orang seperti itu. Kalau miskin mintanya bansos dan paling hobi nyalain orang lain. Lu kejebak di ilusi yang diajarin, didoktrin selama ratusan tahun ya, oleh Rockefeller, oleh orang-orang hebat lainnya. Mereka butuh kalian untuk jadi pekerja awalnya. Jadi mereka kan set sistemnya seperti itu. Oke, kita sekolah yang rajin ya, kita kerja keras ya, bekerja sama orang, kita cicil rumahnya ya, KPR 20 tahun. Nanti ketika udah lunas KPR-nya, kita bisa pensiun nih ya. Kita pensiun sebentar 5 tahun habis itu kita mati. Belum sempat jalan-jalan, belum sempat lihat dunia. Belum sempat bahagian orang tuanya, belum sempat bisa bikin kakak dan adik lu bahagia. Itu yang gua sebut namanya skema perbudakan modern ya. Lu sadar nggak mungkin selama 5 tahun ke belakang lu kerja ya, gaji lu tuh nggak naik-naik, tapi barang-barang di sekitar lu naik. Ini ibarat lu lari di treadmill yang nggak ada habisnya. Ini treadmill yang makin kencang makin kencang makin kencang. Jadi ibarat lu lari nih, treadmill-nya makin kencang. Akhirnya saking kencengnya, lu jatuh. Lu diajarin investasi, lu ngatain orang, gitu. Lu nggak ngerti apa asetnya, lu katain, "Oke, ini sales Bitcoin. Oh, ini saham itu judi," gitu. Lu masih percaya nabung pangkal kaya, dan lu benci yang namanya investasi, mencoba sesuatu yang baru. Karena hobi lu cuma main judol, gitu. Lu nggak bisa nyampe pikirannya
Apa ya itu beli aset gitu. Itu uang kertas ibaratnya yang lu tabung tuh di celengan ayam lu, itu memang didesain untuk kehilangan nilainya setiap tahun oleh inflasi. Jadi ketika lu taruh di celengan itu antara dimakan rayap atau dimakan inflasi. Setiap mereka bank sentral cetak uang, ya uang lu itu tergerus nilainya. Orang kaya itu nggak ada yang gua kenal nabungnya kertas ya, nggak nabung di celengan ayam kayak lu, nggak nabung di rekening banknya juga. Mereka semuanya beli aset. Mereka beli aset yang bisa bertumbuh nilainya tahun demi tahun. Mereka beli saham di perusahaan-perusahaan yang bagus. Mereka beli Bitcoin, ya aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Mereka beli properti ya di lokasi yang prime. Mereka beli propertinya nggak kayak lu, ditawarin rumah murah 300 juta di anta berantah, lu cicil 20 tahun kayak orang bego. Terus lu baru sadar, oh jauh ya dari kantor, ya memang lu bego gitu. Sementara lu ngapain ya? Lu nabung beli iPhone buat kelihatan sukses. Gue aja kadang suka bingung ya. Gue kadang misalnya di mall gitu kan, ada yang ngajak foto. Bahkan ada security ngajak foto, itu iPhone-nya iPhone baru. Gue aja pakai iPhone berapa ini? Udah lama banget gue nggak ganti. Dia pakai iPhone yang baru yang warna oranye itu. Gue sampai pikir, ini gimana ceritanya gaji dia beli HP ini gitu. Lu cuman pamer ya di lingkungan teman-teman lu yang biar lu ngerasa lebih sukses dari mereka, di circle lu yang sama-sama miskin. 4 orang miskin ketemu, lu nongkrong di sana, percayalah lu jadi orang miskin kelima. Itu mentalitas konsumen yang harus lu buang, jangan lu gampang lu lihat cuman barang baru langsung beli. Mindset-nya lu harus ubah dari konsumen menjadi seorang investor. Oke, cuman nonton konten gimana caranya jadi kreator gitu. Lu daripada ikutin bapak emak lu ya cuma nabung di bank, deposito lagi, kenapa nggak pikir, "Oh gimana ya cara gua analisa saham perbankannya? Gimana caranya gue jadi pemilik nih dari perusahaan ini? Apa aja sih yang gue harus pelajarin? Oh kalau misalnya kita nabung di saham A, bank A, cost of fund-nya berapa? Oh bank A lebih murah ya dibanding bank B. Oh bank B tapi punya kreditnya mikro, ya, punya pegadaian juga," gitu. Oh bank C itu loan-nya banyak korporat ya. Oh dari A, B, C ini yang paling bagus yang mana? Yang dana murahnya paling banyak yang mana? Yang return on equity-nya yang paling banyak mana? Return on net tangible asset-nya mana? Gitu. Kalau ini yang gua sebut-sebut aja lu nggak ngerti, lu gimana caranya jadi orang kaya? Lu semua itu hoki. Lu hidup di era perubahan dan transformasi teknologi terbesar gua sebutnya, dalam sejarah manusia. Cuman lu sia-siain semuanya, ya informasi yang lu dapatkan seperti ini lu sia-siain, ilmu-ilmu yang lu bisa dapatkan gratis dari internet lu sia-siain. Lu anggap diri lu pintar, lu arogan dan lu ngatain mereka yang mau belajar. Ini era yang lu hoki banget, lu bisa nonton seperti ini tuh hokinya luar biasa ya. Gue ketika awal mulai, gue akan bayar berapapun untuk bisa nonton video seperti ini untuk dapat mindset dari seorang triliuner. Lu tinggal nyalain kamera, pencet keluar. Butuh puluhan ataupun ratusan buku orang yang ditulis sama bilioner luar negeri, biar gue bisa dapat ilmu yang gue sharing di sini nih, gue kasih ke lu, gitu. Itu waktu membacanya, jumlah bukunya itu luar biasa. Dulu untuk menjadi kaya, ya lu harus punya karyawan banyak, lu harus punya 500 karyawan, 1.000 karyawan, 2.000 karyawan. Lu harus bikin pabrik, ya, lu harus ngerti manufacturing, lu harus ngerti manajemen manusia. Era sekarang lu cuman butuh HP dan koneksi internet dan lu masih nggak bisa kaya, lu memang udah ditakdirin untuk jadi miskin. Apa yang lu lakukan dengan semua teknologi itu, ya? Lu cuman lihat algoritma itu jadi bagian yang makan hidup lu. Lu cuman never ending scrolling aja sampai otak lu jadi bego, jadi brain rot otak lu. Lu lihat orang kaya sedikit lu maki, ya kan? Lu lihat artis lu maki, lu lihat pemerintah lu maki, nggak ada yang nggak lu maki kecuali diri lu sendiri. Mungkin hidup lu emang udah cuma penuh sampah, jadi cuman itu yang lu bisa lakuin. Bantu orang nggak pernah, bantu orang tua nggak pernah, cuman bisanya nyalain orang lain. Ada anak ya, 18 tahun, ya gua kenal, ada podcast-nya juga di tempat gua, itu bikin uang 1 miliar gitu kan, 18 tahun. Dan lu masih skeptis, "Oh ini masih bisa nggak ya?" Gitu. "Oh ini orang mau nipu gua nggak ya?" Gitu. Gue juga kenal ada anak muda ya, sekarang sih udah jago dia, investor juga dari zaman gue belajar sama gue dari umur 16 tahun. Sekarang udah bebas, udah financial freedom, baru umur 21 tahun. Ada gue kenal juga anak 18 tahun punya digital agency, ratusan juta per bulan. Ini era internet, ini era di mana semuanya bisa jadi kenyataan, semuanya bisa dilakukan cuman handphone dan laptop dan otak. Tapi sayangnya apa? Dari video kemarin yang gue bikin tuh. Gimana cara dapetin 100 juta. Udah ada orang yang tadi DM gua nih. Gue barusan tadi berangkat ke kantor ada yang DM gua. "Bro Timothy, terima kasih gue dapat 100 juta pertama gua. Gue berhasil closing 3 klien pertama gua." Dia bikin chatbot AI, dia tunjukin ke gua. Ada orang yang langsung take action. Sedangkan lu cuman santai-santai.
Mereka itu bukan lebih pintar dari lu, mereka cuman lebih nggak arogan dibanding lu, ya. Dikasih tahu apa, nurut, gitu. Gue liat semua teman-teman gue yang nurut sama gue, itu hidupnya berubah semuanya. Banyak orang sadar bahwa tahun ini akan jadi tahun penentu ya, antara lu jadi orang kaya baru atau lu jadi sampah di masyarakat. Kekayaan ketika lu dapat di usia yang muda itu akan compounding, akan gampang sekali jadi bola salju yang besar ya. Ketika lu berinvestasi, lu bisa sisihin, lu punya cash flow, lu akan jadi orang kaya dengan sangat cepat. Gue ngomong kayak gini karena gue peduli, ya gue tahu rasanya diremehin orang dan gak punya duit, dan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bantu orang tua, gak bisa bantu saudara. Tapi gue di situ gue mutusin untuk berubah ya, gue nggak pasrah sama yang namanya keadaan. Gue mulai bangun skill gue, jadi skill demi skill itu gue tumpuk. Ya, awalnya gue bisa skill A, skill B, skill C, gue tumpuk semuanya skillnya. Semua ilmu itu gue telan dan akhirnya gue fokus di satu bidang, yaitu investasi. Gue belajar gimana caranya setiap hari gue bisa jadi investor yang lebih baik dibanding kemarin. Apa yang gue harus pelajari hari ini? Setiap hari gue belajar, nggak pernah berhenti gue belajar. Sekarang semua pilihan itu ada di tangan lu. Lu bisa either lu marah-marah ya, nonton video ini lu matiin, lu bilang, "Timothy orang yang sombong, arogan, mulutnya kasar." Atau lu dengerin ya, lu pahamin dulu ya. Otak lu tuh kan kecil, jadi lu dengerin dulu, pahamin, nggak ngerti ulangin lagi video gua. Ulangin 5 kali, 10 kali lu ulangin. Either lu marah-marah kayak tadi atau lu terima tamparan ya bahwa video-video gue ini bisa merubah hidup lu. Sebelum lu tidur lu dengerin, bangun tidur lu dengerin. Nggak apa-apa, lu mau dikatain temen lu nggak apa-apa. Cuman percaya yang selalu dengerin gue hidupnya berubah ya, dan gue udah lihat. Gue senang bikin video seperti ini karena gue kasih tahu tuh gimana caranya bikin 100 juta per bulan. Udah ada yang DM gue hari ini ya. Jadi dalam waktu kurang dari 2 minggu, udah ada yang action dan udah ada yang berhasil. Ini gue kasih tahu ya buat lu anak-anak muda ya, terutama yang masih di bawah 30 tahun. Kalau di atas 30 tahun biasanya udah nggak punya harapan kalau masih jadi gembel. Di bawah 30 tahun ya, kalian masih punya waktu untuk putar balikin hidup lu. Jangan nanti lu lihat diri lu ngaca umur 55, umur 60, "Yah hidup gue jadi cuman jadi seorang pecundang." Lu kalau mau serius bangun kekayaan real, gue selalu bilang ya, yang pertama fondasi pertama, cash flow is king. Lu harus punya cash flow ya. Tumpuk skill-nya, pelajarin skill-nya, cari satu bidang yang lu bisa tempa sampai dalam. Lu kalau bahkan ngerasa kemarin gue lihat kan, ada yang bilang, "Oh 1.000 orang dikali 17 juta jadi dia dapat 17 miliar dalam sehari." Ya elah 17 miliar gitu kan. Gue jalan dari bawah ke atas, lihat porto gue tadi naik udah lebih gitu. Jadi otaknya segoblok itu, kayak udang gitu otaknya, kecil dan bego. Lu kalau emang ngerasa bahwa oke lu bisa kaya dari jualan kelas, pertanyaan gue cuman satu, kenapa banyak penjual kelas miskin? Kedua, kenapa nggak lu ikutan jualan kelas? Kan kasihan tuh orang tua lu di rumah masih miskin. Coba dong lu jualan kelas. Gue juga sering gitu kan, dengar orang komplain dia kerja di digital marketing agency, dia komplain bahwa influencer enak banget ya sekali posting dibayar 20 juta. Lu nggak tahu ya, monyet-monyet kayak lu tuh nggak tahu influencer itu keringat dan darahnya nih dicurahkan ke dalam video-videonya. Dia mungkin 2 tahun pertama nggak dapat viewer gitu. Dia nge-live tiap hari nggak dapat viewer. Terus ketika dia mau endorse dia minta 20 juta lu bilang enak banget hidupnya. Manusia kan kayak begitu. Jadi step pertama lu kumpulin dulu ya skill-nya, cash flow-nya. Ketika lu bisa kumpulin cash flow, lu harus berinvestasi. Ini rahasia yang jarang gua share dari dulu ya. Jadi investasi itu simple caranya. Gua pakai 3 metode ya. Metode yang stabil, metode yang asimetris, dan metode yang moonshot. Jadi artinya apa? Gue suka ada investasi yang stabil. Contohnya, lu bisa beli perusahaan yang stabil seperti Bank BCA. Lu bisa beli misalnya obligasi negara Indonesia yang stabil. Yang kedua, asimetris. Stabil itu artinya apa? Penurunannya ini kemungkinan lu ruginya kecil, tapi kenaikannya juga relatif lebih kecil. Ya. Jadi kayak Bank BCA nggak mungkin bisa bangkrut. Indonesia mesti hancur dulu sebelum dia bangkrut, tapi kenaikannya juga sedikit gitu. Mungkin by 2045 sahamnya bisa Rp40.000 gitu. Kenaikannya kena cap. Sedangkan yang kedua ya, investasi yang kedua itu yang asimetris. Downside-nya bisa jauh, bisa turun 70%, tapi naiknya juga bisa jauh banget 700%. Itu jawabannya Bitcoin gitu, asimetris. Moonshot ini apa? High risk, high reward. Jadi lu berinvestasi lu bisa hilang semua. Contohnya gue berinvestasi untuk bikin exchange. Itu bisa hilang semua tuh duitnya, ya. Kalau salah manajemen, salah operasional tuh bisa hilang semua duitnya. Tapi kalau misalnya gue benar, itu bisa jadi misalnya Coinbase Indonesia. Jadi 3 jenis investasi, satu yang stabil ya, satu yang asimetris, satu yang moonshot. Ini ketika lu balance ya, karena Charlie Munger selalu bilang, "Lu cuma butuh 3 kok." 3 aset tuh udah lebih dari lu cukup seumur hidup lu. Nggak usah pilih banyak-banyak ya. 3 yang lu ngerti, lu pahamin, lu kerja dapetin cash flow taruh di 3 itu, udah hidup lu mantap. Jadi stop untuk jadi pecundang ya, kurangin arogannya and see you on top.